Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka i'tikaf di malam terakhir insyaallah di bulan suci Ramadan ini di Masjid At-Taqwa insyaallah mulia ini. Salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua, kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama dengarkan kajian malam i'tikaf pada malam terakhir hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Fajri. Kepada Ustaz Ahmad Fajri, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bunda ayahanda, kakanda adinda, ananda semua yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu mari sama-sama kita bersyukur kehadirannya yang telah memberikan karunia yang sedemikian banyaknya kepada kita semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada sedikit pun yang luput dari karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wabil khusus kita masih diberikan umur yang panjang dalam iman dan Islam, dalam istiqamah mencoba untuk melalui lorong-lorong waktu, malam-malam kemuliaan di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Masih diberi kesempatan kita untuk menambal segala kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dari amalan-amalan Ramadan yang sudah berlalu 29 hari. Diberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menguatkan hal-hal yang lemah dari semua perjalanan yang kita lalui. Diberi kesempatan kepada kita untuk meraih keberkahan-keberkahan yang menyingkirkan berbagai macam kesengsaraan hidup kita, khususnya kelak nanti di akhirat, di mana kita baru tahu bahwa amal-amal yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini ternyata tidaklah cukup untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ungkapan cinta kita yang teramat dalam kepadanya. Ia yang mencintai kita, yang kerap kali kita mengkhianati cintanya meskipun kita mengaku cinta kepadanya. Mari pula kita tunjukkan kepada sosok laki-laki sejati yang kita rindu untuk menatap wajahnya indah bak purnama di malam-malam yang putar gelap gulita. Ia yang senantiasa memberikan keteduhan dalam hidup kita. Ia yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan di atas peran-peran yang ada di pundak-pundak kita.
Ia yang selalu menjadi teladan tak pernah henti dalam menapaki kehidupan ini. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadanya, yang insya Allah salawat dan salam itulah kemudian yang akan mengantarkan kita untuk pada satu titik di mana kita akan menjumpai beliau dengan penuh rasa rindu yang teramat sangat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam dan salawat yang kita hantarkan itu juga menunjukkan bukti bahwa betapa cinta kita kepadanya bukan sekedar hanya dalam lisan-lisan semata, tetapi itu adalah bagian dari keseluruhan jiwa dan raga kita, yang dengannya kemudian kita akan berhadapan dengannya ketika peliknya kehidupan akhirat nanti akan menjadi ringan, karena senyum beliau akan sedemikian luar biasanya tersungking di bibirnya, karena beliau akan sedang menghampiri kita saat kita dalam kondisi yang kehausan teramat sangat, ketika matahari hanya sedepa dua depa di atas kepala kita, manakala keringat-keringat kita membanjiri tubuh kita, menenggelamkan tubuh-tubuh kita setinggi dosa, noda, kemaksiatan dan kesalahan yang kita buat dalam kehidupan kita. Saat itulah dia kemudian akan menghampiri kita dan kemudian akan bertanya dengan sedemikian lembutnya kepada kita, wahai fulan, engkau kepada itu kita katakan, ya Rasulullah, ku rindu dalam hidupku di muka bumi ini, meski belum bisa menunjukkan kesempurnaan rindu dan cintaku kepadamu, karena masih banyak dari perilaku-perilaku yang kulakukan ketika dahulu hidup jauh dari apa yang kau contohkan kepada kami. Tak mengapa, kata Rasulullah, apakah engkau kondisi ini dalam kehausan yang teramat sangat? Betul ya Rasulullah, karena tak ada setetes pun air yang bisa merebuk untuk membasahi tenggorokan-tenggorokanku yang kering. Maka Rasulullah SAW akan menggapai tangan-tangan kita. Ia katakan, ya, ku tahu engkau rindu kepadaku, ku tahu engkau begitu sangat cinta kepadaku. Mari wahai pengikutku, wahai engkau pecintaku, ikutlah bersamaku. Kita berharap saat itu tangan kita akan digapai oleh sang baginda sallallahu alaihi wasallam, dibawa kita ke haudnya, ke telaga beliau. Saat itulah kemudian ia mengatakan kepada kita, insyaallah, wahai pecintaku, wahai pengikutku, wahai yang dalam jiwamu senantiasa hadir diriku, di hadapanmu ada haud, ada telagaku, maka minumlah semaumu sebanyak apapun yang kau suka, karena setiap kali kau merebutkan air dari telagaku, mulai saat itu kau tak akan pernah lagi kehausan sampai kapanpun juga. Saat itulah kemudian saudaraku sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil dan mengambil air yang sedemikian banyaknya bertaburan seperti bintang bintang di atas langit sana. Ya, kemudian kita mulai merebutnya, mengambilnya, dan air itu begitu sangat luar biasa, putih, lebih putih dari susu, manis, lebih manis daripada madu. Ia yang memberikan itu tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkan ke dalam diri kita di malam ke-30 Ramadan 1446 ini takwa yang senantiasa kita hendak gapai dari perjalanan Ramadan demi Ramadan, dari tahun ke tahun yang kita lalui. Ya, bertahun-tahun kita lalui Ramadan, puluhan tahun kita sudah lalui Ramadan, dan entah sudah berapa kali dan berapa kerap kita mendapatkan gelar takwa itu. Tapi semoga setidaknya 1446 ini Allah akan memberikan gelar takwa kepada kita, yang kita menjamkan jauh ke dasar sanubari kita, yang tampilan dari takwa itu tak lain dan tak bukan budi pekerti yang sedemikian indah, buah yang sedemikian terang dan manis rasanya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, dari mereka yang mencintai kita, bahkan oleh mereka yang membenci kita sekalipun juga. Orang-orang yang sangat dekat dengan diri kita maupun orang-orang yang teramat jauh dari diri kita, mereka merasakan betapa manisnya akhlak yang kita tunjukkan dari buah takwa yang Allah berikan kepada kita, karena kita senantiasa menapaki jalan-jalan kebenaran, lorong-lorong Ramadan dengan sepenuh daya dan kekuatan yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan oleh para penduduk surga,
Belum lama rasanya lisan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang kalaulah lisan kita tidak berdoa dengan doa ini, kita mengaminkan doa para asatidz kita, para ulama kita, para guru-guru kita. Mereka yang berdoa dengan sedemikian khusyuknya menanti kehadiran tamu yang teramat mulia Ramadan. 2 bulan sebelumnya, sebulan sebelumnya berdoa dengan penuh kesungguhan hati. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, beriku kepada Ramadan. Jangan kau matikan aku sebelum aku bisa menjumpai Ramadan. Doa itu berkumandang terus melambung tinggi, melewati batas mega di atas langit sana, menggetarkan arsy Allah Jalla wa Ala, dan kemudian doa itu dikabulkan rupanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan pada Ramadan 1446 Hijriah ini, kita melalui lorong-lorong waktu 1446 Hijriah. Kita mulai menapaki jalan-jalan panjang seolah dalam Ramadan kemarin. Hari demi hari kita lalui merebut setiap hidangan-hidangan dari jamuan Allah Subhanahu wa taala di atas nampan-nampan emas dan permata. Dari amaliyah Ramadan yang kita lakukan itu dengan sepenuh kekuatan dan kekhusyuan kita. Ya, rasanya baru kemarin kita berdoa seperti itu. Kini, saudaraku sekalian yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan. Karena hanya dalam bilangan beberapa waktu lagi, sesaat lagi Ramadan kemudian akan meninggalkan kita. Sebagian di antara orang-orang saleh, sebagian di antara kita berdoa kepada Allah juga, namun dengan nuansa dan makna yang berbeda. Kalau di awal kita berdoa, ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan, maka di malam-malam seperti ini doa kita kemudian berubah. Ya Allah, sebentar lagi Kau akan tinggalkan kami dari Ramadan, padahal kami belum lagi mampu merasakan air anggur di atas yang Kau tuangkan di gelas-gelas yang Kau hadirkan dari surga-Mu. Belum lagi kami bisa merebut itu semua sehingga mampu memabukkan kami dalam cinta dan munajat kami kepada-Mu. Kini Kau harus memisahkan kami dengan Ramadan. Karenanya ya Allah, tolong beri kami kekuatan untuk bisa menyempurnakan Ramadan di akhir-akhir ini. Dari kelalaian-kelalaian yang kami lakukan sepanjang hari, melenakan kami untuk tidak menjalani Ramadan dengan sepenuh kekuatan yang kami miliki. Ya, belum lama kita menyiapkan diri untuk memasuki Ramadan. Kini, malam hari ini dan beberapa waktu ke depan, kita kembali dikejutkan karena kita harus menyiapkan diri meninggalkan Ramadan 1446 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang beriman, bagi mereka yang di dadanya senantiasa bergelegak rindu berjumpa Allah dan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan bagi mereka adalah Rabiul Mukminin. Ramadan tak lain dan tak bukan adalah musim seminya orang-orang yang beriman. Di bulan inilah Allah telah memanggil orang-orang yang beriman secara khusus untuk bisa merasakan kenikmatan bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena sungguh hadirin, yang mampu merasakan kenikmatan, yang mampu merasakan kelezatan, yang mampu untuk menemukan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan dari Ramadan adalah mereka yang bukan hanya sekedar mengaku menjadi seorang muslim yang tunduk patuh kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak cukup menjadi seorang muslim untuk bisa merasakan kelezatan dari hidangan Allah di bulan Ramadan. Yang diperlukan adalah iman, karena tanpa keyakinan, tanpa iman, bulan ini bukanlah bulan yang penuh dengan kenikmatan, tetapi ini adalah bulan yang penuh dengan beban, bulan yang menyebabkan kita harus terantuk-antuk menghadapi waktu demi waktu yang kita lalui. Mungkin kita juga merasakan itu, merasakan kepenatan dan kemalasan, karena iman di dada kita masih terlalu kecil dan sedikit dibandingkan
dengan yang harus kita miliki saat kita menapaki jalan-jalan Ramadan. Karenanya apabila kita masih belum juga menikmati kenikmatan di bulan Ramadan, padahal ini sudah dihujung, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dzambin 'adzim wa atubu ilaihi ya Allah, wa atubu ilaihi. Tak pernah kita jumpai Ramadan sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. 11 bulan di luar bulan Ramadan, kita di bulan ini tak pernah rasanya untuk terus merangkai huruf demi huruf dari jalinan-jalinan kata yang menjadi firman Tuhan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena ini memang bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Jalla wa Ala menurunkan Quran di dalamnya. Dan karena Allah mengaruniakan kita hati-hati yang jernih, hati-hati yang suci, hati-hati yang bersih, karenanya kita tak pernah bosan untuk melantunkan firman-firman Tuhan sebagaimana dikatakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Al-qahurat qulubuhum ma sami'tum min kalami rabbikum." Jika hati kalian bersih, jika tenaga kalian jernih, jika sanubari kalian murni, maka kalian tidak akan pernah merasakan letih dan malas, serta kalian tak akan pernah merasa kenyang dari membaca firman-firman Tuhan. Kini bertanya kepada diri, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, 29 hari berlalu, sudah berapa banyak lembar Al-Quran kita baca? 29 hari berlalu, sudah berapa huruf Quran kita lafalkan, hadirin dari mata Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata bacaan-bacaan Quran kita masih terlalu sedikit dibandingkan dengan bacaan-bacaan kita di luar Al-Quran. Kalau mata kita masih terlampau sedikit untuk menatap dari firman-firman Tuhan yang termaktub di dalam mushaf Al-Quran dibandingkan dengan penglihatan-penglihatan kita, mungkin dari HP-HP yang kita miliki atau apapun juga yang ada di muka bumi ini, maka ada yang salah dengan diri kita. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin, karena ternyata kita lebih asik untuk menatap, untuk menyaksikan, untuk melihat di luar firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, sungguh bukan nikmat yang akan kita dapatkan, tetapi azab yang akan menanti kepada kita. Mungkin tidak harus menunggu kelak di akhirat. Jangan-jangan ketidaknikmatan kita membaca Quran itu bagian dari azab yang Allah segerakan kepada kita. Alhamdulillah kita karena sesiapa yang 9 hari berlalu tapi Quran jauh dalam hidupnya. Mari sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mengaku kepadanya, lisan ini senantiasa tak mampu untuk mengukir kata-kata terbaik dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mata ini buta dari memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sedemikian terangnya memandang sesuatu yang justru semakin jauh kita dari Allah Jalla wa Ala. Di bulan Ramadan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan salat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, berpuluh-puluh rakaat, bahkan beratus-ratus rakaat senantiasa dinikmati dengan sedemikian luar biasanya. Dari maghrib menjelang sampai kemudian kembali tenggelam matahari di keesokan harinya, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus dari rakaat salat sunnah kita lakukan, kita jalani dengan penuh kenikmatan. Bahkan bukan hanya kita menikmati surat-surat pendek yang dibaca oleh imam di depan kita yang mengantarkan kita kepada kejenihan hati Al-Bari yang mengalun sedemikian indahnya, menusuk kalbu kita, menggetarkan gendang-gendang telinga, raga dan telinga jiwa kita. Bahkan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat-surat panjang bahkan dibacakan, tapi kita terus menikmati dengan sepenuh jiwa-jiwa kita, seolah-olah betul kita sedang
bercakap-cakap dengan sang pemilik alam semesta, Rabbul Izzati, Rabbul Kibriya, wal Malakut, wal Jabarut. Ya Allah, sungguh nikmat berada di Ramadan. Kita nikmati dengan sedemikian luar biasa. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari berkaca kepada diri. Apakah kita seperti itu kejadiannya 29 hari ini? Mendengarkan alantunan ayat-ayat Quran dengan sedemikian nikmatnya, tak yang pendek, tak yang sedang, bahkan yang panjang kita dengarkan sedemikian khusyuknya, tak ada kita berhenti mendengarkan ayat-ayat Quran. Kalau begitu, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memberikan anugerah yang teramat banyak. Tapi kalaulah dalam perjalanan 29 hari kita di bulan Ramadan ini, telinga kita bergetar mendengarkan ayat-ayat Quran, tetapi lantas telinga jiwa kita merasakan kepenatan, merasakan kemalasan, merasakan keengganan untuk terus mendengarkan dari apa yang dibacakan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka beristighfarlah kepada Allah, karena sungguh jangan-jangan bukan kita yang enggan untuk mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan. Jangan-jangan Quran tak sudi untuk kita dengarkan. Firman Allah tak sudi untuk menggetarkan gendang telinga jiwa kita. Itu artinya lancung kehidupan dari kaum ini, apakah lagi kelak nanti di akhirat. Karena Quran tak akan mampu dan tak akan suka untuk menjadi pelindung bagi kita, untuk menjadi saksi bagi kita, untuk menjadi syafaat bagi kita. Karena kita selama hidup ini hanya sekedar menjadikan Quran sebagai sampiran-sampiran. Maka beristighfarlah bila kita senantiasa menemukan kebosanan dari setiap bacaan Quran yang dilantunkan oleh orang-orang di sekitar kita. Teruslah beristighfar di malam-malam seperti ini, saudaraku sekalian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilaih. Ya, Ramadan adalah bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ia adalah sosok laki-laki yang sedemikian dermawannya, ajwadan nas bil khair, dalam kebaikan-kebaikan yang dia tunjukkan dengan kasat mata. Tak ada satupun di antara para sahabat yang tak menyaksikan kedermawanannya. Ia begitu sangat luar biasa, seorang yang pemurah, seorang yang senantiasa berbagi kepada siapapun juga, bukan hanya sekedar kepada para kerabat dan keluarganya, bahkan kepada orang yang tak dikenalnya pun dia berbagi, bahkan kepada orang kafir sekalipun ia tak pernah mengukur-ukur dari pembagiannya. Dan wakana ajwan ma yakunu fi Ramadan, beliau semakin dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Hadirin, maka bertanya kepada diri kita, kalau Allah telah memberikan kita rezeki yang banyak, Allah titipkan kepada kita rupiah-rupiah dan harta-harta di tangannya kita genggam, maka tahun Ramadan 1446 Hijriah sudah berapa dari rupiah-rupiah yang Allah titipkan kepada kita, dari harta-harta yang Allah berikan kepada kita, yang kita lepaskan, yang kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkannya, yang pada hakikatnya kita sedang berbagi kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak butuh dari apa yang kita bagi kepada orang-orang itu. Tanyalah kepada diri kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika kita mulai memberikan sedikit dari rezeki yang Allah anugerahkan, tangan-tangan kita terulur memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, apakah kita menemukan kenikmatan di kala itu? Bertanyalah hadirin, karena orang-orang yang soleh setiap kali dia ulurkan tangannya, dia jumpai orang yang apa tak berpunya, ia kemudian menghampirinya. Berapapun dari harta yang dia miliki, dia bagi. Pada saat itu dia menemukan kenikmatan yang teramat sangat dan menjadikan dia menjadi terus ingin berbagi dan ingin berbagi, tak hendak berhenti. Hadirin, apakah kita sudah seperti itu di Ramadan 1446 Hijriah? Ingatkah kita
ketika seorang sosok yang sedemikian cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, yang boleh jadi ungkapan cintanya kepada Allah dan Rasul sama seperti ungkapan dari lisan-lisan kita, ia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika di penghujung bulan Ramadan, ia datang dari Masjid Nabawi setelah dia berkeliling dari kota bercahaya, negeri bercahaya Madinatul Munawwarah. Nampak wajahnya kusut, nampak wajahnya gelisah, nampak wajahnya muram. Masuk ke dalam rumah, dijumpai oleh istri tercintanya, putri sang baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh beliau tidaklah ia kelak di akhirat di surga kecuali menjadi pemimpin para wanita salehah. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ia ini sang suami. Lantas ia bertanya kepada sang suaminya, wahai suamiku, tak seperti biasa kau datang ke rumah dengan senyum, kini kau datang dengan wajah cemberut. Kulihat buram wajahmu, kusaksikan seolah ada kegelisahan yang menggerayuti tubuhmu. Ku nampakkan kau dapatkan dalam hidupmu seolah-olah engkau sedang tidak senang dengan sesuatu yang kau jumpai dalam hidupmu di akhir-akhir ini. Ya, ternyata begitulah kondisi jiwa Ali bin Abi Thalib saat itu. Ia kemudian menatap dengan sedemikian lembut dan penuh cinta kasih kepada sang istrinya, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, wahai istri yang kucintai, wahai putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai engkau yang kelak akan menjadi pemimpin para wanita salehah di surga. Sungguh kau fahami apa yang sekarang terjadi dalam jiwaku. Aku sedih, wahai istriku. Aku gelisah, wahai istriku. Aku sedemikian menemukan kegundahan, wahai istriku. Maka ia kemudian bertanya kepada sang suami, apa gerangan yang menyebabkan engkau sedih, wahai suamiku? Sampaikan kepada aku. Bila kau memiliki sesuatu, aku boleh jadi akan bisa membantumu. Terdiam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menundukkan kepalanya, melihat dan memandang bumi yang ada di bawahnya. Tiba-tiba kemudian bulir-bulir air mata mengenangi kedua kelopak matanya, membasahi pipinya, jatuh deras dan semakin deras, membasahi bumi tempat ia berpijak. Ia menangis terseduh dan kemudian ia berkata, wahai istriku, berapa lama kita telah diberikan nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih sering mendapati di rumah kita makanan-makanan yang berkelebihan. Kita lebih sering untuk tidak kekurangan dalam kehidupan kita selama ini. Bahkan hari ini di penghujung Ramadan, kata Ali bin Abi Thalib kepada istrinya, di gudang tempat kita meletakkan makanan-makanan kita ada 2 karung dari kurma yang kita simpan dan 3 karung gandum yang menjadi persediaan kita untuk kehidupan mendatang. Betul, wahai suamiku, kata Fatimah Az-Zahra, lantas apa yang membuatmu semakin gelisah dengan itu semua? Maka kemudian Ali kembali berkata dengan suara yang tertahan menahan tangisnya. Ia katakan, wahai istriku, aku baru saja keliling dari negeri bercahaya ini. Kudatangi setiap rumah di setiap pojok-pojok negeri. Kutampakkan mereka kulit rumah-rumah reot-reot. Di dalamnya adalah orang-orang yang tak berpunya. Dan kusaksikan bahkan segantang dari kurma tak mereka miliki di rumah yang lain. Bahkan sebutir 2 butir dari kurma tak juga mereka dapati. Kalau kita siang hari berpuasa, mereka berhari-hari berpuasa, wahai Fatimah. Kalau kita menahan minum selama dalam bilangan belasan jam, tetapi mereka bukan hanya dalam belasan jam, mereka menahan itu semua berpuluh-puluh jam, bahkan berhari-hari mereka menahan itu karena papa dan miskinnya mereka ketika menjalani kehidupan ini. Sementara di rumah kita ada makanan yang tersedia. Karenanya, bolehkah wahai istriku, makanan yang ada di rumah kita, harta satu-satunya yang ada di rumah kita,
kita bagikan di penghujung Ramadan ini agar mereka menemukan kebahagiaan, agar di bibir-bibir mereka tersungging senyum setelah mereka lama hanya menahan tangis mereka karena tak memiliki apa-apa. Mendengar apa yang disampaikan oleh sang suami saleh, kini saatnya Fatimah Az-Zahra meneteskan air mata. Ia tak lagi mampu bertanya dan mengungkapkan kata-kata di hadapan sang suami tercinta. Ia hanya memeluk sang suami sambil kemudian dia menangis. Dia katakan, "Wahai suamiku, jangankan 3 karung gandum yang kita miliki, jangankan 2 karung kurma yang ada di tempat kita, bahkan bila kau perintahkan aku untuk menjual seluruh harta yang kumiliki, bahkan dari pakaian-pakaian yang kukenakan dan apapun yang kumiliki akan kujual agar orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang terlantar bisa tersenyum malam hari ini di penghujung Ramadan." Begitu kata Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sungguh indah kehidupan keluarga yang penuh dengan manusia-manusia saleh dan salehah. Mereka lebih mementingkan orang-orang di sekeliling mereka daripada diri mereka. Maka Fatimah Zahra kemudian berkata, "Wahai suamiku, bagi yang kita punya, jangan kita simpan apa yang kita sesungguhnya sampai kemudian kalimat-kalimat takbir menggema manakala maghrib tiba, yaitu di malam Idul Fitri, sementara masih ada harta yang tersimpan di rumah-rumah kita. Bagi wahai suamiku, agar kelak harta-harta itu menjadi saksi, agar kelak harta-harta itu menjadi syafaat bagi kita saat kita berhadapan dengan pengadilan akhir, di mana keadilan akan ditegakkan ada satupun dari mereka orang-orang yang kita cintai akan menjadi advokat pengacara kita, kecuali semua yang kita bagi untuk fakir miskin." Maka di petang hari itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang laki-laki yang sedemikian solehnya, ia yang menjadi gerbang ilmu bagi kaum muslimin dan umat ini, ia yang senantiasa tawadhu di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia yang lebih memilih untuk mundur daripada maju memimpin umat ini, namun centang perenang di depan umat ini. Ia kemudian mengambil pedati di jalan. Di atas pedati itu dia tumpukan 2 karung dari kurma dan 3 karung dari gandum yang sebenarnya untuk kehidupan mereka di masa-masa datang, karena keluarga mereka tidaklah tergolong keluarga yang kaya, keluarga mereka keluarga yang miskin. Bahkan beberapa hari dalam seminggu kerap mereka tidak makan karena tak ada satupun dari makanan yang tersisa dalam hidup mereka. Mereka lebih mengutamakan orang-orang di sekitar mereka. Maka sebelum maghrib menjelang dari salat dari Idul Fitri, sebelum takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum itu berkumandang, ludes habis harta yang dimiliki keluarga, suami, istri soleh dan soleh itu. Kini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanya tentang harta kita di rumah kita. Berapa banyak yang tersimpan di sana? Berapa banyak yang kita genggam dengan erat dalam tangan-tangan kita? Berapa banyak yang enggan untuk kita bagi untuk orang-orang yang tak berpunya bahkan di sekitar kita? Hadirin, ia akan menjadi pemberat kelak di akhirat. Manakala Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kau apakan harta yang telah kau kumpulkan ketika menjelang Idul Fitri di Ramadan 1446 Hijriah? Kau masih memiliki rupiahmu di tabungan-tabunganmu, di depositomu, di dompet-dompetmu, di laci-laci rumahmu, tetapi engkau pikir engkau bakhil, wahai hambaku." Apa yang akan kita katakan saat itu? Wahai sahabatku, saudaraku, kekasih Allah Subhanahu wa taala dan perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kalau itu memang terjadi dalam hidup kita, maka beristighfarlah di penghujung Ramadan kali ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Sungguh hati kita telah dipenuhi kemudian, hati kita telah dipenuhi dengan permah-permah kehidupan yang tak berarti dalam pandangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saudaraku, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pampasan perang jizyah dalam pertempuran dengan kaum Hawazin ketika perang Hunain berkecamuk. Berbagai macam dari pampasan perang menjadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sampai di perbatasan antara tanah haram dan tanah halal, Rasulullah berhenti sesaat untuk membagikan pampasan-pampasan perang itu. Ya, di sebuah tempat yang kita kenal bernama Ji'ranah. Disitulah Rasulullah membagikan termasuk apa yang menjadi haknya. Dia bagikan semuanya, tak tersisa sedikit pun juga. Bahkan seorang yang baru saja masuk Islam dari penduduk Makkah berkata kepada ia, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudapati engkau mendapatkan pampasan perang dari domba-domba yang sedemikian banyaknya berkeliaran di padang rumput jauh di sana. Sungguh engkau begitu beruntung." Rasulullah kemudian berkata kepada orang itu, "Apakah kau ingin mendapatkan itu?" "Betul ya Rasulullah." Maka kata Rasul, "Ambil semua yang menjadi hakmu untukmu." Begitulah orang-orang yang saleh. Sebagian di antara kaum muslimin yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinatul Munawwarah, kaum Ansar, mereka yang menolong orang-orang yang berhijrah ke kota Makkah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya mereka berbicara dan membicarakan tentang Rasulullah dari lisan-lisan mereka dengan suara-suara yang perlahan tak hendak didengar oleh sang baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Kenapa Rasulullah tidak adil, wahai sahabatku? Mengapa Rasulullah yang katanya senantiasa memberikan keadilan, kini setelah kita menjalankan pertempuran dengan kaum Hawazin, ia kembali menjadi manusia yang tidak adil?" Sebagian bertanya, "Di mana letak ketidakadilannya Rasulullah?" Maka sebagian yang lain mengatakan, "Lihatlah, ketika kita mendapatkan pampasan perang yang begitu banyak, tetapi tak sedikit pun kita dapatkan. Pampasan-pampasan perang itu dibagi oleh Rasulullah SAW semuanya untuk orang-orang yang berasal dari kota Makkah, padahal mereka baru 10 hari, 11 hari, 12 hari menyatakan diri sebagai orang beriman. Padahal kita sudah sekian lama menjadi pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berita itu terus berputar, dibawa oleh angin-angin yang berlalu hingga menggetarkan gendak telinga sang baginda yang suci itu. Rasulullah mendengar berita tentang ketidaksudian atas apa yang dari pampasan-pampasan perang Hunain itu. Maka ia datangilah kaum Ansar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang itu semua. "Apakah kalian tidak setuju dengan apa yang diputuskan?" Maka mereka mengatakan, "Betul ya Rasulullah." "Kenapa kau tak setuju dengan apa yang diputuskan?" "Ya Rasulullah, dulu kau datang dari Mekah tak membawa apapun juga. Dulu kau datang dari Makkah dengan penuh ketakutan karena musuh-musuh siap untuk melumpuhkan dan membinasakanmu. Kami datang melindungimu wahai Rasulullah, sehingga tak ada satu sabetan pedang pun yang menimpa tubuhmu. Dulu kau tak memiliki harta, tapi kau berada di kota Madinah. Kamilah yang membantu hingga engkau memiliki harta ya Rasulullah. Tetapi kini ketika kita mendapatkan harta yang banyak, kau tak
bagi itu kepada diri kami. Justru kau lebih mementingkan orang-orang yang berada di Makkah yang baru saja mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kau tak adil ya Rasulullah? Bagaimana pertanggungjawaban mutlak di hadapan Allah dengan ketidakadilan yang kau tunjukkan kepada kami orang-orang Ansar? Benar kaum Ansar menyatakan protesnya kepada Rasulullah? Hadirin, kaum Ansar protes kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Jadal Hasan wal Husain. Assalamualaikum ya Imam al-Qiblatin wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang-orang Ansar sahabatku, orang-orang Ansar saudaraku, mereka menunjukkan ketidaksenangannya atas keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika wajah Rasulullah berubah. Nampak kegusaran yang teramat sangat pada jiwa Rasulullah. Tak menyangka orang-orang Ansar masih berfikiran bahwa beliau tidak adil. Segera kemudian dalam rupa wajah yang merah karena menampakkan ketidaksenangannya atas perlakuan mereka kepada dirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai kaum Ansar, kau sedih atas keputusan. Kau tak rela atas apa yang telah kuputuskan. Kau menunjukkan ketidaksenangan kepada dirimu. Kau mengatakan bahwa diriku tidak adil membagi papasan-papasan perang. Tahukah kau sebentar lagi orang-orang dari kota Makkah itu akan kita tinggalkan. Mereka tidak akan bersama dengan diriku, sementara aku akan bersama dengan dirimu. Kita akan kembali berhari-hari, berjam-jam, berdetik-detik. Engkau akan bersama dengan diriku. Bila kau ingin menatapku, kapan saja kau bisa menatapku. Bila kau ingin bertanya kepadaku, kau bisa bertanya kepadaku kapan saja. Bila kau ingin mencari ilmu dariku, maka tak ada tempat dan waktu yang memisahkan kita untuk kau mengambil ilmu dari diriku. Tidakkah itu harta yang teramat sangat besar dibandingkan dengan hewan-hewan yang menjadi pampasan perang, dibandingkan dengan emas-emas yang kita kumpulkan dari perang, dibandingkan dengan peralatan-peralatan perang yang kita kumpulkan dari perang itu? Apakah engkau tak rela bila aku bersamamu sepanjang saat dan sepanjang hari selepas ini? Tetapi mereka, orang-orang Makkah, tak akan berjumpa secara langsung dengan diriku. Kalau mereka gusar, mereka tak mampu menatap wajahku. Saat mereka ingin mendengarkan nasihat, tutur kataku tak mampu menggetarkan gendang telinga mereka. Saat mereka menemukan kepelikan dan kegelisahan hidup, mereka tak mampu untuk bersentuhan dengan kulit-kulitku. Bukankah itu harta yang teramat besar bagi diriku? Sungguh wahai sahabatku kaum Ansar, kalau aku boleh memilih menjadi seorang Ansar ataupun seorang Muhajirin, maka aku lebih memilih menjadi kaum Ansar daripada kaum Mujahid, daripada kaum Muhajirin. Ketahuilah itu wahai sahabat Ansarku. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan sepenuh hati kalimat-kalimat yang bermakna yang keluar dari kedalaman hati sang baginda. Mereka yang tertunduk, mereka tak mengerti apa yang terjadi dari keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melunakkan hati orang-orang yang baru saja masuk Islam. Mereka kemudian berkata dengan suara-suara gagal, dengan suara-suara tersendat, ini dengan tangis-tangis mereka, kami salah ya Rasulullah, kami khilaf ya Rasulullah. Sungguh tak ada harta yang lebih berharga daripada engkau bersama dengan diri kami. Tidak juga emas permata berlian yang kita kumpulkan saat ini. Tak juga tawanan-tawanan perang yang bisa kita jadikan budak-budak dalam kehidupan rumah tangga kita. Tak juga hewan-hewan ternak yang sedemikian banyaknya yang bisa kita perah air susunya. Tidak ya Rasulullah, engkau harta yang terbesar. Anta
Saudaraku sekalian, Ji'ranah mengharu biru dengan tangis para sahabat kaum Ansar. Tak ada di antara mereka yang tak meneteskan air mata. Mereka menemukan kegelisahan dan penyesalan yang teramat sangat. Untuk apa harta dalam genggaman, tetapi Rasulullah jauh dalam kehidupan mereka. Hadirin, bukankah kita di akhir Ramadan ini harus mengaku kita seperti orang-orang Ansar dalam memegang harta ketika itu? Ya, kita lebih suka harta-harta kita kumpulkan daripada kita berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menebarkan harta-hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya kalau kita masih seperti itu, beristighfar dengan sepenuh hati. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Betapa bakhil dan pikirnya diri ini. Allah Subhanahu wa taala berikan harta bertumpuk lapis, tetapi sedikit sahaja yang kita bagi untuk orang-orang yang membutuhkan itu semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 29 hari Ramadan kita lalui. Ternyata kita tidak banyak belajar dari Ramadan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita harapkan dari Ramadan yang kita lalui? Kalau membaca Quran saja kita ternyata tak menemukan kenikmatan. Kalau bersedekah saja kita masih hitung-hitungan. Kalau tegak dalam qiyam Ramadan saja kita masih mengira-ngira panjang rakaat dari bacaan ayat Quran. Lantas apa yang kita dapatkan dari Ramadan, saudara sekalian, dari Allah Subhanahu wa taala? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. Ya, rupanya Ramadan lebih menjadi beban dari diri kita, bagi diri kita, dibandingkan kenikmatan yang kita rasakan. Kalau itu yang terjadi, hadirin, maka sungguh kita tak akan menemukan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Ramadan ini. Saudara sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi karena hati kita telah dipenuhi dengan selimut-selimut dunia. Suatu ketika seorang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang berada dalam kondisi sakit yang teramat sangat. Ia seolah-olah meregang nyawa. Sahabat-sahabatnya yang lain kemudian mendatanginya, mendoakan dan memberi semangat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat dijenguk, dikelilingi Abu Hurairah di atas dipan-dipan kematiannya, Abu Hurairah kemudian menatap satu demi satu para sahabat yang mendoakannya. Seketika kemudian dia menangis terseduh-seduh. Sahabat kemudian terheran dengan apa yang terjadi pada diri sang sahabat mulia ini. Ya, mereka kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma yubki? Mengapa engkau menangis ya Abu Hurairah? Bukankah kami hadir menemani dirimu? Bukankah kami sama memanjatkan doa untuk kebaikanmu? Bukankah kami mengangkat tangan-tangan kami, menundukkan kepala dan merangkai kata-kata dalam munajat untuk dirimu, wahai Abu Hurairah? Mengapa engkau menangis? Apa engkau menangis karena sebentar lagi malakul maut akan menghampiri dirimu dan kau meninggalkan dunia yang fana ini? Apa karena itu engkau menangis?" Saudara Allah Subhanahu wa taala dapat pertanyaan yang wajar seperti itu, maka Abu Hurairah mencoba untuk menahan tangisnya. Ia menatap dengan tenang para sahabat yang mengelilingi dia. Satu demi satu ia menatapnya dengan tenang. Ya, sambil terus ia dalam tangisan yang tak mampu ia hentikan. Kemudian ia berkata, menjawab pertanyaan para sahabatnya dengan suara yang tertahan. Apa katanya? "Ma yabki ala dunyakum hadihi." Wahai sahabatku, wahai saudaraku, kalau kau bertanya kenapa aku menangis menjelang kematianku, sungguh aku menangis bukan karena aku akan meninggalkan dunia kalian, sebagaimana banyak orang menangis terseru-seru karena ditinggalkan dunia, padahal Allah menghampiri diri dia. Ya, aku bukan menangis karena dunia kalian, wahai sahabatku, walakin ana ba'di safari wa qillati zadi. Aku
menangis, kata Abu Hurairah, karena aku tahu sebentar lagi aku akan memegang nyawa, nafas sudah mulai tertatih-tatih karena satu demi satu nafasku mulai terasa berat. Aku mulai melihat pandangan-pandangan mataku mulai labur dan aku merasakan jantungku tak lagi sekuat dahulu ketika memompa darah dalam raga ini. Aku tahu sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian, tetapi bukan karena aku meninggalkan dunia kalian aku merasa sedih dan menangis seperti ini, tapi aku menangis seperti ini karena aku tahu kala malaikat maut mencabut nyawaku, aku akan berpindah kepada alam yang berbeda dan panjang kehidupanku di alam itu jauh berkelipatan panjang dibandingkan panjangnya hidupku di muka bumi ini. Aku tahu sedemikian panjang kehidupan di alam barzah dan akhirat nanti. Karena itu pada saat yang sama aku sadar bahwa terlampau sedikit untuk menyusuri lorong-lorong waktu yang panjang setelah kematianku. Ya, rupanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis karena bu'da safari wa qillati zadi, panjangnya kehidupan akhirat yang harus dia lalui sementara bekal yang dia kumpulkan masih terlampau sedikit. Hadirin, pernahkah kita menangis seperti itu? Pernahkah kita terseduh di malam-malam buta sementara banyak hamba-hamba Allah yang lain tertidur pulas dengan mimpi-mimpi indah mereka? Saat itu di atas mihrab kita di rumah kita atau di musala masjid kita, di atas sajarah-sajarah yang kita gelarkan, di tengah sujud-sujud kita, apakah kita pernah menangis seperti itu? Ya Allah, sedikit bekal yang akan kubawa bila Kau matikan aku saat ini, sementara panjang perjalananku kelak begitu sungguh tak terkira. Kalau itu tak pernah ada dalam pikiran kita, jangan-jangan isi hati kita hanya dunia saudaraku sekalian. Naudzubillah. Kalau itu isi hati kita, lantas apa bekal kita ketika menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kita dapatkan dari Ramadan, hadirin? Kalau dalam hati kita hanyalah dunia semata, apa yang akan kita bawa dan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ternyata di dalam sanubari kita hanyalah remah-remah, tak bermakna dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Ya hadirin, orang-orang soleh terbiasa menceraikan kehidupan dunia mereka. Lihatlah, bukankah mereka yang soleh menceraikan kehidupan dunia mereka setidaknya di 10 akhir bulan Ramadan? Mereka tinggalkan bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Cukup bagiku katanya 11 bulan dan 20 hari kukerahkan pikiran dan tenagaku untuk mengumpulkan remah-remah dunia. Kini 10 akhir bulan Ramadan khusus dipersembahkan kepada Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla wa Ala, Allah Azza wa Jalla. Kita 10 akhir bulan Ramadan kita persembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mempersembahkan sisa-sisa waktu yang kita miliki setelah kita mengejar kehidupan dunia. Naudzubillah. Itu pun seolah kita telah menjadi orang yang teramat soleh dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Lihatlah mereka, orang-orang yang soleh itu terbiasa menceraikan dunia, karenanya tak peduli mereka dunia menghampiri atau menjauhi diri mereka. Yang mereka pikirkan bagaimana jadinya jika Allah menjauhi diri mereka. Ramadan mereka geluti, tetapi bukan semakin Allah mendekati, bukan semakin Rasulullah tersenyum kepadanya, tetapi semakin jauh dia dalam kehidupan selama ini. Sungguh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu ketika sebagaimana yang sering kita lakukan manakala takbiran malam Idul Fitri menggema dari setiap lisan hamba-hamba yang saleh, dalam takbir-takbir yang dikumandangkan
Banyak di antara kita yang tertawa, merasakan kemenangan ada di depan mata. Tetapi perhatikanlah apa yang dilakukan oleh seorang yang mulia lagi soleh, Wahab ibn Arwah rahimahullah ta'ala. Dia menyaksikan ada orang-orang yang berbahagia kegirangan dengan tawa dan senda gurau di malam-malam takbiran. Lantas dia berkata kepada para sahabatnya, "In kana haula'i tuqbila minhum siyamuhum." Andaikan puasa yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fama hada fi'lus syakirin, tak pantas mereka tertawa di malam takbiran. Karena bukan begitu wujud orang yang bersyukur atas diterimanya amalan-amalan Ramadan kita, amalan-amalan Ramadan mereka. Ya, begitu dia nasihatkan kepada sahabatnya. Wa in kanu lam yataqabbal minhum siyamuhum. Sebaliknya, andai mereka sadar bahwa amal-amal puasa mereka 30 hari lamanya di bulan Ramadan ternyata masih tanda tanya, penuh kecurigaan, penuh kegelisahan, apakah diterima atau tidak amal-amal Ramadan mereka. Fama hadza fi'lul khalifin, maka bukan seperti itu sikap dan cara yang layak oleh orang yang takut amal Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita belum Idul Fitri sampai sudah tertawa terbahak-bahak di tengah-tengah orang yang sedang kesulitan. Nauzubillah min dzalik. Sudah seberapa keras hati kita kalau begitu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah. Ternyata jauh panggang diri kita dari kesolehan orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lantas apa yang harus hadir dalam hidup kita di penghujung Ramadan ini? Harusnya kita merasakan kesedihan yang teramat sangat karena akan berpisah dengan Ramadan. Karena siapa yang merasakan indahnya Ramadan, dia akan merasakan sedihnya ditinggalkan oleh Ramadan. Potret mereka digambarkan sedemikian indah dan apiknya oleh seorang ulama besar, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dalam bait-bait syairnya. Beliau mengatakan, "Kaifala yadzi lil mu'min ala firaqi dumu." Bagaimana mungkin seorang beriman yang mengaku di dadanya berkecamuk iman sedemikian luar biasanya, bagaimana mungkin bagi mereka tidak meneteskan air mata karena akan berpisah dengan Ramadan. Wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi rujuk. Sedangkan dia tidak tahu apakah 1447 Hijriah dari Ramadan tahun depan akan mereka jumpai lagi. Hadirin, terlalu sombong bagi diri kita untuk mengatakan kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Karenanya terlalu jumawa kita bila tertawa terbahak-bahak, sementara kita pun tak tahu dan ke depan kita tak hidup lagi. Jangankan menunggu Ramadan tahun depan, jangankan Idul Fitri pun kita sudah tak ada lagi, karena kita telah meregang nyawa dan dimakamkan di pembaringan yang nyata di hadapan kita di atas rumah-rumah keabadian kita yang hanya sekedar 1 kali 2 meter persegi saja. Ya, tak mungkin orang-orang yang di hatinya senantiasa tergambar rumah keabadian kemudian mereka tidak menangisi kepergian Ramadan. Farubu muttaqina ila hadha sar tahin wa min alam firaqihi tahin. Hati-hati jiwa-jiwa orang yang bertakwa yang mencintai bulan ini, ia senantiasa bersedih karena perihnya seolah disayat-sayat oleh sembilu dengan kepergian Ramadan. Ya sahra Ramadan, mereka kemudian berkata dan berharap kepada Rabbul Izzati, wahai Allah, katakan kepada Ramadan, ya sahra Ramadan, wahai bulan Ramadan, arfa mendekatlah kepadaku meski hanya dalam bilangan 24 saja ke depan. Mendekatlah kepadaku meski hanya dalam bilangan 30 jam saja ke depan, karena sebentar lagi kau akan meninggalkan kami. Mendekatlah, mendekat kepadaku wahai Ramadan. Dubu'ul mahid
muhibbina karena bercerai air mata kami para pecintamu wahai Ramadan. Qulubuhum min alam al-firaqi tasab, patah hati kami karena berpisah dengan dirimu wahai Ramadan. Begitulah selayaknya kita menghadapi penghujung bulan Ramadan ini dengan kepedihan yang teramat sangat. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Dinar rahimahullah taala mengatakan orang-orang yang saleh ketika di penghujung bulan Ramadan mereka senantiasa di dalam hati jiwa mereka al-khawfu 'ala al-amal alla yataqabbalu asaddu min al-amal. Mereka lebih khawatir, mereka lebih fokus berpikir, mereka lebih besar kecenderungannya untuk bertanya kepada diri dan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah amalku diterima selama bulan Ramadan ini atau tidak, daripada ia memikirkan berapa banyak amal yang Ramadan yang sudah dia lakukan. Mungkin kita membusungkan dada, tiap Ramadan tak pernah semalam pun kulewati, kulangkahkan kaki menuju rumah Tuhan, tanganku terjulur sepanjang hari memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Tak ada dari setiap lembar Al-Quran Karim yang tidak kusentuh dan tidak kulewatkan. Tidak ada dari huruf Al-Quran kecuali semuanya terbaca dengan terang dari mata-mataku. Mungkin kita membusungkan dada kita karena itu semua. Tapi hadirin, bertanyalah sebagaimana yang dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah taala, apakah semua itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sepatutnya itu pertanyaan yang bergumul di dalam pikiran kita, bukan menunjukkan kesombongan dari banyaknya amal di Ramadan yang kita lakukan. Itulah sebabnya orang-orang saleh senantiasa mengakhiri Ramadan dengan istighfar yang banyak, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pemimpin kaum muslimin, presiden kaum muslimat, khalifah kaum muslimin, ialah Umar bin Aziz rahimahullah taala. Di penghujung Ramadan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz menyerukan kepada rakyatnya menulis surat di selembar kertas putih di atas pena hitam yang tertoreh dengan tinta emas peradaban kaum muslimin. Ia tulis dengan tangannya sendiri, ia tatap dengan matanya sendiri, bersama tangisan yang mengiriminya. Dia kemudian bagi surat perintah, instruksi presiden kepada seluruh pejabat-pejabat yang ada di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan kepada seluruh jiwa-jiwa yang mengaku umat beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia menulis dengan tulisan yang sedemikian luar biasanya. Apa bunyi tulisannya yang terekam dalam sejarah kaum muslimin itu? Dia katakan, wahai kaum muslimin yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kini kita berada di ujung Ramadan karena tak boleh ada yang keluar dari lisan-lisan kalian sebagaimana keluar dari lisan-lisanku, kecuali qulu kama qala abukum Adam, kecuali kalian mengeluarkan kata demi kata dari lisan-lisan kalian sebagaimana kata yang keluar dari lisan ayah kalian Adam alaihissalam, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah yang senantiasa harusnya menghiasi detik demi detik penghabisan bulan Ramadan. Wa qulu, kata Umar bin Abdul Aziz kemudian di dalam suratnya, dan katakan dengan lisan-lisanmu yang kerap kali berghibah, menfitnah, membicarakan orang-orang bahkan yang kau cintai, katakan kama qala Nuh alaihissalam, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berucap dengan lisannya, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin, sekiranya engkau ya Allah tidak memberikan ampunan kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ucapkan itu hadirin di akhir bulan Ramadan ini, di detik-detik penghabisan bulan Ramadan ini. Wa qulu kama qala Ibrahim alaihissalam, dan katakanlah
Munajatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Abdul Aziz, perintah Umar bin Abdul Aziz sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Walladzi an'amu ayyakfira li khati'ati yaumaddin." Yang sangat mudah saat ini ya Allah adalah ampunanmu atas kesalahan yang kulakukan, dan kelak di akhirat Kau ampuni semua kesalahan-kesalahan. 29-30 hari Ramadan melalui, tetapi dosa terus kujalani. Ya Allah, ampuni bulan Ramadan 30 hari melalui, tetapi telaga jiwa penuh dengan berbagai kotoran yang kupenuhi di sananya. Waqulu, dan katakan, wahai rakyatku yang kucintai, kama qala Musa alaihissalam, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Tuhanku, sesungguhnya zalamtu nafsi, aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Faghfirli, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Wa qulu, diteruskan kalimat perintah Umar bin Abdul Aziz kepada rakyatnya dan para pejabatnya, dan lontarkan kalimat-kalimat ke langit atas sana, mendetarkan aras Allah Subhanahu wa taala, menjibat dirainya dengan kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh qala Dhunnun alaihissalam, yang diucapkan oleh Dhunnun Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan, tak ada ilah, sesuatu yang pantas kami sembah, yang kami ibadahi kecuali Engkau ya Allah. Baca itu wahai saudaraku di penghujung Ramadan. Subhanaka, maha suci Engkau, sementara kotor kami selama 30 hari Ramadan. Inni kuntu minaz zalimin, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim dalam menjalani Ramadan ini. Ya, itulah hari-hari terakhir yang harusnya kita lakukan dari penghujung Ramadan ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu wa taala mengatakan di awal dari surat yang dia sampaikan itu, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kita membutuhkan dua amalan, yang dua amalan itu akan menjadi penguat bagi kita dalam akhir bulan Ramadan. Apakah itu? Yaitu pertama, kata beliau rahimahullah taala, semoga Allah meridhoi beliau, memperbanyak istighfar di penghujung Ramadan dan bersegera dalam bersedekah. Itu dua perintah Umar bin Abdul Aziz. Sebab apa? Siyamana hadza yahtaju ila istighfarin nafi'. Puasa yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, tilawatul Quran yang kita lakukan selama 29-30 hari bulan Ramadan, sungguh membutuhkan istighfar yang akan memberikan manfaat untuk menambal kekurangan-kekurangan amal-amal yang kita lakukan, yang boleh jadi penuh dengan riya, penuh dengan sum'ah, penuh dengan ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalin salih lahu syafi', dan juga amal saleh yang dia maksud adalah berkah, lahu syafi', yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, mari di penghujung Ramadan ini sesali apa yang terjadi dari waktu yang berlalu, namun tak perlu berkepanjangan menyesali itu semua. Segera tutupi, segera tambal, segera kita sempurnakan dengan istighfar dan sedekah yang makin banyak di penghujung Ramadan. Di penghujung Ramadan, di penghujung Ramadan, bukan sekedar 2,5 liter beras yang kau berikan sehingga kau menjadi bangga telah menyempurnakan Ramadan. Tidak lagi. Seberapa harta yang ada di rumah, keluarga, mungkin tidak semuanya, karena keluarga kita pun masih membutuhkannya, tetapi terlalu bakhil bila kita tak mengeluarkan bagi orang-orang
agar senyum-senyum mereka meredah selepas kesedihan menjadi kehidupan mereka berhari-hari belakangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjernihkan telaga-telaga jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemauan kepada kita untuk beristighfar sepanjang akhir Ramadan yang akan kita lalui belakangan ini, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk menjulurkan tangan-tangan kita bersedekah kepada siapapun yang membutuhkannya, baik secara pribadi atau melalui lembaga-lembaga yang kita hormati dan kita cintai dari masjid-masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dengan takwa yang ada di dalam jiwa-jiwa kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tersenyum saat kita akan berjumpa dengan dirinya. Kita akan mendapatkan kenikmatan yang teramat sangat kelak di akhirat di surga Allah, ketika Ia membuka tabir dan tirainya yang selama ini tertutup, dan saat itu kita mampu memandang wajah Allah dengan tatapan-tatapan yang tak menyilaukan mata kita. Itulah kenikmatan yang teramat sangat tinggi dan mulia, menyerahkan semua kenikmatan-kenikmatan surga lainnya yang kita dapatkan saat itu. Itulah kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya, atau mereka yang kurang penuh keseriusan di dalam menjalani Ramadan tetapi ditutup dengan penyesalan, dengan istighfar dan sedekah yang semakin intens di akhir-akhir Ramadan. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kekuatannya kepada kita. Dengan itu semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berjaya, orang-orang yang menang, orang-orang yang keluar dari Ramadan menjadi juara-juara, karena kita dilatih untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan kesabaran kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa basyiris sabirin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustaz Ahmad Fajri yang telah memberikan kajian iktikaf pada malam hari terakhir ini. Adapun jamaah dipersilakan kembali untuk melakukan